Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalih. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita bisa bertemu, berada di majelis yang insyaallah diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, diikuti dan mudah-mudahan ya ini diantaranya bisa melepas rindu dan kangen kita untuk bersilaturahim. Itu yang paling utama. Yang kedua, ya silaturahim ini akan dipererat lagi dengan kebersamaan kita mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang melalui kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kaidah usul fikih itu ada dikatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa dijangkau semua jangan ditinggalkan semua. Yang di peribahasa kita itu ada tidak ada rotan, akar pun berguna. Ya, artinya walaupun kita tidak bisa sempurna, ya semampunya kebaikan itu kita lakukan. Ya, seperti saat ini, ya, insyaallah. Baik, Haji Jamil, tolong dibaca itu hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 23, pemerintah yang baik dan mencegah yang mungkar. Fal awwalu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu. Fal awwalu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Fal awal, yaitu hadis yang pertama dari hadis-hadis yang berkenaan dengan perintah memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah atau melarang kemunkaran. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ra'a minkum munkaron. Ini saya terjemahkan dulu. Barang siapa yang melihat di antara kalian suatu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan kekuatannya, dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbih, kalau dia tidak bisa maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sanad hadis ini seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Sa'id inilah bin Sa'ad atau Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Ya. Nah, tentang riwayat hidupnya sudah disebutkan dulu, dijelaskan di dalam bab Taubah, dalam bab At-Taubah. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a, barang siapa yang melihat. Ini kalau secara harfiahnya melihat. Tafsirnya adalah mengetahui, tahu satu kemunkaran, dapat info satu kemunkaran, ada berita. Apakah berita itu ya, yang disampaikan ya, secara lisan atau disampaikan secara tertulis. Di sini dikatakan barang siapa, artinya siapapun, seorang muslim, seorang mukmin. Kenapa seorang mukmin, seorang muslim? Karena masalah amar ma'ruf nahi munkar ini terkait dengan jati diri atau identitas umat ini. Umat ini dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena umat ini adalah umat yang punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi munkar? Karena kebaikan itu berefek positif bukan saja bagi pelakunya tapi yang sekitar, lingkungan. Dan lingkungan itu bukan hanya manusia. Benda-benda yang kita bilang mati itu sebetulnya terkena efek positif dari kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh orang. Air ini yang ada di gelas, ada di botol, ketika kita baca Al-Quran, berzikir, ini terpengaruh. Karena semua makhluk tanpa terkecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makhluk Allah. Air ini bermanfaat, bisa kita minum, bisa kita gunakan untuk bersuci dan lain sebagainya, karena Allah yang menjadikan itu. Allah beri ilmu pada manusia. Allah yang menurunkan air. Bagaimana orang bisa mendapatkan nikmat ini? Dan bagaimana menggunakannya? Diberilah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manusia untuk memanfaatkan makhluk-makhluknya ini. Semua makhluk bertasbih. Sampai kepada batu-batu sekecil-kecilnya pasir yang ada di kedalaman laut yang paling dalam. Dalam satu riwayat, ketika Nabi Yunus alaihissalam
berada di dalam perut ikan, di kegelapan perut ikan, kegelapan laut yang dalam, dan kegelapan yaitu malam hari. Nabi Yunus itu mendengar bebatuan pasir-pasir yang ada di dasar laut itu bertasbih. Wah, tahu dari mana? Dia seorang nabi. Nabi itu pasti manusia super. Super ini bukan hanya lihat dari fisiknya, nabi itu super dari hati, bersih. Tidak melakukan dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar bebatuan pasir-pasir yang ada di dasar laut itu bertasbih, Nabi Yunus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan dia bertasbih saja, bahkan dia sujud di dalam perut ikan. Seraya berkata, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya Allah, aku sujud di tempat yang tidak pernah orang sujud. Di mana? Di perut ikan. Jadi Nabi Yunus ketika itu dicaplok oleh ikan, Allah memerintahkan malaikat untuk memberitahu kepada ikan tersebut, jangan engkau jadikan Yunus ini sebagai makananmu. Kekuasaan Allah. Loh kok bisa? Ya ikan itu makhluk Allah. Ya tunduknya dengan Allah. Dan jangan engkau sampai patahkan tulangnya. Masya Allah. Ujian seorang nabi. Ya. Jangan engkau sampai patahkan tulangnya. Jangan sampai tulangnya itu terganggu. Walaupun berada di perutmu, wahai ikan. Itu perintah Allah kepada ikan melalui malaikat. Jadi semua makhluk ini terkena imbas dari apa yang dilakukan oleh manusia. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Lalu kita bisa rasakan bapak-bapak, keberadaan kita di musola dengan keberadaan di luar musola. Kita bisa merasakan. Beda. Musola, masjid, tempat ibadah, sudah jelas lebih banyak malaikatnya. Karena orang yang datang semuanya untuk beribadah, untuk sujud. Beda dengan pasar. Di situ bercampur macam-macam manusia. Bercampur-campur, bermacam-macam aroma. Bermacam-macam itu bersampur. Maka Rasulullah SAW menyunnahkan, memerintahkan kepada kita kalau kita masuk pasar banyak berzikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya terjaga. Nah, hakikat inilah ya, yang menjadikan kita ini umat terbaik, yang mana status ini mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya bahwa kita ini harus peduli dengan lingkungan kita. Kepedulian itu gimana realisasinya? Wujudnya itu bagaimana? Kalau ada kemunkaran, maka harus dicegah, harus dilarang. Dengan cara apa? Lihat kemampuan. Setiap orang punya kapasitas. Ada orang yang punya kekuasaan, dia gunakan kekuasaannya. Kekuasaan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan. Kekuasaan itulah amanah. Amanah untuk menjaga agama Allah, untuk menjaga hak manusia,
untuk mewujudkan masyarakat yang baik, ya, untuk membahagiakan orang dan menyenangkan orang, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Itu kekuasaan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beliau sebut apa? Yang pertama disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang baik, ya, itu yang dicintai oleh rakyatnya dan dia mencintai rakyatnya. Itu pemimpin yang adil. Rakyat merasakan kemaslahatannya, manfaat, Masya Allah, dirasakan. Simpati. Dan simpati ataupun cintanya rakyat itu lahir batin. Lahir batin. Karena apa? Dia berbuat, pemimpin ini melakukan apa yang menyenangkan dan membahagiakan orang. Menyenangkan orang, membahagiakan orang, itu ibadah yang sangat mulia. Maka oleh karena itulah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, apabila seseorang, ya, mengetahui ada kemunkaran. Kemunkaran itu umum, banyak yang munkar. Apa yang munkar? Yang dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama. Sebetulnya seseorang itu kalau hatinya bersih, fitrahnya masih bersih, dia bisa membedakan. Bisa membedakan. Hati nurani, hati kecil, itu nggak bisa dibohongin. Kecuali orang yang memang hawa nafsunya itu sudah mendominan pada dirinya. Nah itu udah tertutup hatinya. Maka kita oleh Rasulullah SAW diperingatkan oleh Rasul, diberi peringatan oleh Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mukmin. Hati-hati kalian dengan penglihatan dan pandangan seorang mukmin. Kenapa? Karena ada orang mukmin yang karena kesolehannya, kebersihannya, dia melihat sesuatu bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Kok bisa? Ya itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Siapa contohnya? Banyak. Contohnya seperti anaknya Nabi Syuaib umpamanya. Ya. Ketika dia melihat Nabi Musa, ya, amanah, kuat, maka dia bilang kepada ayahnya, putrinya itu bilang kepada ayahnya, ya abati ista'jir, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikanlah dia orang yang bekerja untuk kita. Karena apa? Dia orang yang kuat dan orang yang amanah. Kuat bagaimana? Memang Nabi Musa secara fisik kuat ya. Ya sekali menggampar orang mati kok. Sekali pukul itu orang mati. Orang Kibti. Dan dia melihat bagaimana Nabi Musa ketika dia membantu mengambilkan air untuk putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan dia amanah. Bagaimana dia amanah? Kata dalam riwayat dikatakan karena ketika putrinya Nabi Syuaib datang untuk memanggil Nabi Musa setelah dia tahu bahwa yang datang itu seorang wanita, dia tundukkan pandangannya. Dan ketika dia memenuhi panggilan Nabi Syuaib untuk datang kepada Nabi Syuaib, dia suruh anaknya itu jalan di belakangnya. Bukan mahramnya. Kalau perempuan itu di depan bisa kelihatan. Jujur, bapak-bapak, setiap orang punya hawa nafsu. Jujur kita, jangan berpura-pura. Setiap orang punya hawa nafsu. Maka Nabi Musa bilang, kamu jalan di belakang saya. Sambil jalan
kamu beli, yaitu memberi komando seperti Google itu. Kalau kita jalan, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, seperti begitu. Karena Nabi Musa tidak tahu mana rumahnya Nabi Syuaib. Itu menjadi salah satu penilaian yang dilakukan oleh yaitu Nabi Syuaib. Karena apa? Berdasarkan testimoni anaknya, putrinya yang menyaksikan akhlak dan kelakuan Nabi Musa. Kembali pada ini, bahwa barang siapa yang mengetahui kemunkaran umum, banyak kemungkaran itu. Apa yang dilarang oleh agama, yang diharamkan, maksiat. Ya. Bagaimana sikap seorang muslim, seorang mukmin? Falyughayyirhu. Dia harus lakukan perubahan dengan melihat kemampuan masing-masing. Kita tidak boleh melakukan sesuatu itu yang di luar kemampuan kita. Allah Maha tahu dengan kemampuan kita. Kalau memang seseorang punya dia kekuatan, dia punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan, untuk yang bermanfaat buat orang banyak. Orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jabatan, ya. Maka dengan kekuasaan, dengan jabatan yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa. Apakah itu kekuasaannya di eksekutif? Apakah kekuasaan itu di legislatif? Ini amanah. Kalau kita bicara trias politika, baik yang di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, itu amanah semuanya. Itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Gunakan itu, laksanakan amanah tersebut. Ya. Hadis Rasulullah SAW sangat realistis dan sangat sesuai dengan kehidupan manusia sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Maka di sini hadisnya diarahkan kepada umum, siapa saja muslim dan mukmin sesuai dengan kapasitasnya. Yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan orang banyak. Agama itu mudah, tapi jangan digampang-gampangkan. Jangan diremehkan, jangan. Kalau kekuasaan tidak punya apa? Fa illam yastati. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, fa bilisanihi, dengan lisannya. Ya. Siapa yang dengan lisannya itu? Ulama dengan lisannya. Wajib, harus mengingatkan. Memang tidak enak, pahit. Ya. Mungkin saja dibenci, sangat mungkin kok. Mungkin. Bahkan Al-Imam Syafi'i membuat satu standar. Dia bilang ulama yang paling baik itu adalah ulama yang dibenci oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Dia peduli. Itu resiko. Resiko. Kita yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ridhonya manusia itu sementara, semu. Ya. Semu. Tapi yang kalau kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah manusia itu akan ridho, tapi berproses. Untuk mencapai kebaikan itu sering prosesnya tidak enak. Bapak-bapak masing-masing mengalami, saya rasa punya pengalaman masing-masing.
bahwa untuk sampai kita mendapatkan kebaikan sering sekali prosesnya tidak enak. Ya seperti orang yang sakit, dia harus dilakukan tindakan operasi umpamanya. Untuk apa? Untuk kesembuhannya dia, untuk pengobatannya dia. Tidak enak, tapi kebaikan. Dalam kehidupan pun demikian. Ini sunnatullah yang berlaku di dunia ini, yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju al jannah, surga itu banyak tidak enaknya, banyak kerikilnya, banyak liku-likunya, terjal. Tidak licin, tidak mulus. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Apakah cobaannya dari internal keluarga, internal umat, ataupun eksternal. Itu untuk kebaikan. Maka yang tidak mampu, tidak punya kekuatan, dengan lisannya sampaikan. Tapi ada kaidahnya, ada pedomannya. Ketika seseorang menyampaikan, dia harus dengan adab, harus dengan etika, harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini yang susah. Untuk ikhlas itu susah. Tidak mudah, berat. Tapi apapun resikonya, kalau memang orang mampu untuk menyampaikan dan dia punya kemampuan untuk menyampaikan, dia harus sampaikan walaupun itu pahit. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Ya. Jadi kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Untuk kita terhindar dari kerugian tidak cukup hanya dengan iman dan amal soleh. Kalau amal soleh itu sering untuk pribadi. Tapi kita dituntut kebaikan itu supaya dirasakan. Kebaikan kita itu dirasakan oleh orang banyak. Itu dengan islah, dengan menyampaikan tausiah. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Jadi kita ini sesama mukmin itu harus minta saling dinasihati, saling menasihati. Saling menasihati. Dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Mereka masing-masing minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah tunjukkan aku amal. Ya Rasulullah berilah wasiat kepadaku, berilah pesan kepadaku. Mereka minta. Jadi orang untuk mendapatkan kebaikan dia harus proaktif. Orang untuk dia mendapatkan ilmu harus dia proaktif. Murid untuk mendapatkan ilmu dia harus proaktif. Dia yang maju, dia yang aktif, ya, meminta. Tadi ada salah seorang mengirim pesan dengan saya, nanyakan bagaimana saya ini ingin membuat banner untuk lembaga pendidikan sebagai publikasi. Saya katakan jangan, nggak usah. Persiapkan yang matang. Insya Allah, Allah akan giringkan dan gerakkan hati orang-orang yang dikehendaki Allah untuk masuk ke lembaga tersebut. Pendidikan, orang mendidik itu bukan berdagang. Orang berdagang itu promosi itu biasa. Tapi kalau untuk pendidikan itu tidak perlu diiklankan.
sekedar memberitahu nggak apa-apa bahwa ini ada lembaga, programnya demikian. Tapi kalau untuk yang muluk-muluk, ya, sehingga terkadang orang terjerumus kepada kebohongan untuk memikat hati orang lain. Ilmu tidak boleh demikian. Pernah terjadi di Gontor itu ada ma'had tahfidz yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Shahab. Satu ketika ada guru yang berinisiatif pasang spanduk. Dulu masih spanduk, belum banner dulu. Sekarang udah keren gitu, pakai banner gitu istilahnya. Dari kain pasang spanduk. Tengah jalan, tahu-tahu Mbak Yai Hasan itu melihat, lah ini kok ada spanduk semacam iklan. Untuk apa? Untuk ma'had tahfidznya dia, untuk pondok tahfidznya dia. Dia balik pulang, dia tanya siapa yang pasang itu di jalan itu. Dapat informasi pulang, apa diperintahkan? Cabut, turunkan. Jadi kalau seseorang dia sudah berniat, kemudian dia menyiapkan diri, menyiapkan segalanya yang memang dia mampu dan harus disiapkan untuk satu lembaga, Allah akan giring, Allah akan gerakkan hamba-hambanya yang bakal belajar di tempat tersebut. Dan itu sudah dibuktikan dengan apa? Pesantren-pesantren. Kebanyakan pesantren itu nggak pakai iklan. Seperti itu. Kembali pada bahwa kalau seseorang dia tidak mampu dengan kekuatannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Baik. Dengan kekuasaan dia tidak bisa, tidak mampu. Dan dengan lisan juga dia tidak mampu. Dia tidak ada ilmunya. Apa yang terakhir? Fabiqalbihi. Diam, tapi dia tidak senang, tidak ridho. Gak boleh ridho dengan kemaksiatan. Orang yang ridho dengan kemaksiatan sama juga dengan dia melakukan. Sama dengan pelakunya. Gak boleh. Jadi kalau kita ini tidak senang dengan apa yang tidak disenangi oleh Allah, bukan kita melanggar hak asasi manusia. Di dunia ini terjadi kemajemukan, itu biasa. Memang Allah ciptakan demikian. Tapi bukan berarti ya perbedaan agama mengharuskan kita ikut dengan agama yang berbeda. Tidak. Masing-masing punya hak untuk beriman dengan keyakinan, itu punya hak, gak boleh diganggu. Kemunkaran ya, harus dirubah dengan kekuatan. Jika tidak punya kekuatan, dengan lisan. Lisan juga tidak mampu, maka dengan hati. Dengan hati. Jadi jangan sekali-kali kita meridhoi, menyetujui apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan. Ya. Kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai apa yang dicintai Allah, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita membenci apa yang dibenci Allah dan dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kebencian itu tidak menafikan hak asasi orang lain. Ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga kita tidak larut dengan pemahaman yang salah. Oh, nggak mau berbeda, intoleran. Bukan. Toleransi itu justru masing-masing memposisikan dirinya sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Biarkan mereka berbeda akidah, berbeda agama, biar mereka melaksanakan, biarkan. Kita nggak boleh ganggu. Begitu juga mereka tidak boleh mengganggu kita berdakwah.
Tapi tidak memaksakan. Nggak boleh memaksakan. Dan merubah kemungkaran tidak boleh kalau menyebabkan kemungkaran lebih besar lagi. Nggak boleh. Maka di sini Rasulullah SAW sampaikan 3 level, 3 tingkatan. Yang punya kekuasaan dengan kekuasaannya, kalau tidak punya kekuasaan dengan lisannya, yang tidak bisa mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Rasulullah tahu, karena yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berangkat dari emosi, bukan berangkat dari kepentingan pribadi, tapi yang beliau sampaikanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti yang baik itu manusia berkepentingan, bermaslahat. Dan yang tidak baik itu pasti bermadarat dan berdampak negatif kepada manusia. Yang kadang-kadang manusia karena dia lebih mendahulukan dan mengutamakan hawa nafsunya, kadang-kadang hati nurani itu tertutup. Matanya gelap. Mata hatinya tertutup. Kadang-kadang begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Melalui apa? Melalui risalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena hidayah itu sangat kita perlukan setiap saat sepanjang kehidupan kita, dijadikanlah dan diharuskan kita setiap sholat kita membaca suratul Fatihah, karena di situ ada doa ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Al-Islam. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, wassiddiqin, dan orang mukmin yang imannya paling tinggi di bawah levelnya para nabi. Dan nabiyin, wassiddiqin, dan wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Siapa orang-orang yang saleh itu? Apa kriterianya? Al-qaimuna bihuquqillah, mereka yang melaksanakan hak Allah. Wal qaimuna bihuquqi ibadillah, mereka yang melaksanakan hak manusia, hak makhluk Allah. Jadi hak Allah dia penuhi dan hak makhluk Allah dipenuhi. Hak makhluk Allah itu bukan saja manusia, semua makhluk Allah, termasuk binatang. Termasuk binatang. Ada binatang yang harus kita bunuh, ada binatang yang tidak boleh dibunuh. Ada binatang yang kita dihalalkan untuk memanfaatkannya. Dan cara memanfaatkannya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pedoman umumnya ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang dokter, dia dokter juga. Ya. Ngobrol-ngobrol lah masalah yang sekarang ini. Di antaranya beliau itu berpesan kepada kita bahwa kita ini di dalam mengkonsumsi makanan, minuman itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita ikuti ajaran syariat Islam. Mana yang halal, mana yang haram. Yang halal itulah yang kita konsumsi, yang haram jangan kita konsumsi. Dan juga yang syubhat kita harus sangat hati-hati. Sebab apa? Dari makanan yang dikonsumsi oleh seseorang itu berpengaruh
bukan saja kepada fisik, tapi kepada hati, qalbu kita. Bagaimana ibadah kita diantaranya ditentukan dengan atau karena apa yang kita konsumsi. Orang yang mengkonsumsi yang halal, menggunakan yang halal, insya Allah dia diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya, termasuk ketika dia beribadah. Tapi kalau orang mengkonsumsi yang syubhat, yang haram, sulit untuk khusyuk orang tersebut. Karena apa? Tidak akan tenang. Ini sunatullah yang berlaku pada manusia. Jadi orang yang paling lemah imannya adalah orang yang kemampuannya itu sebatas apa? Mengingkari dengan hatinya. Dengan hatinya. Dengan tetap mengingkari. Enggak menyetujui, enggak ridho. Sinilah tingkatan keimanan. Karena iman itu bukan hanya keyakinan di hati, kemudian ikrar dalam hati, dan ikrar dengan lisan, bukan. Iman itu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, dan pembuktian dengan perbuatan dan kelakuan. Jadi bukan sekedar angan-angan. Tapi apa yang menjadi keyakinan kita, itulah yang kita wujudkan dalam perbuatan dan kelakuan kita. Itu iman. Maka sering dikaitkan keimanan kita kepada Allah dengan perilaku-perilaku kita. Umpamanya Rasulullah SAW kaitkan keimanan itu dengan apa? Dengan bagaimana kita itu menerima tamu. Keimanan dikaitkan dengan apa? Dengan ucapan kita. Keimanan itu dikaitkan dengan apa? Dengan yaitu kepedulian kita secara sosial. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangga. Ini ketetanggaan. Tetangga itu macam-macam. Ada yang satu iman, ada yang beda iman. Kita harus hormati. Hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tamu. Oh, tamu itu dimuliakan. Ya. Tamu itu batasnya 3 hari. Itu wajib. Kita jamu, ya, kita sambut, kita hormati. Lebih 3 hari, sedekah. Terus yang lainnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik. Yang baik. Kenapa yang baik? Ya, karena kata-kata itu akan dirasakan, akan masuk ke hati orang. Yang baik itu akan menyejukkan hati. Yang tidak baik itu akan menyakitkan hati. Ucapan bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Itu kata salah satu pepatah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik. Fa illam yastati faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia diam. 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 Jangan berkata yang menyakitkan orang lain. Ya. Karena ucapan kita itu bisa menyebabkan seseorang itu, jadi ucapan seseorang itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Karena apa? Karena ucapannya yang baik.
dan bisa menjerumuskan dia ke neraka. Karena apa? Tidak baik. Ketika seseorang bangun tidur, semua anggota badannya itu mengultimatum lisannya. Wahai lisan, kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau melenceng, kami melenceng. Kita tidak tahu. Bicara itu, anggota tubuh kita itu. Pada siapa? Pada lisan. Pada lidah. Masing-masing. Ini istaqomta, istaqomna. Kalau engkau lurus, kami lurus. Kalau engkau istiqomah, kami istiqomah. Wa ini wajibta, wajibna. Kalau kamu melenceng, kami melenceng. Karena perkataan itu, ya, benar tidaknya itu bersumber dari hati. Kalau yang berarti dari hati, itu akan masuk ke hati, dan kalau hanya lisan saja, maka itu hanya akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah ini, Bapak-bapak, ya saya cukupkan dulu sampai sini pertemuan kita malam ini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain, wabil khusus yang berkenaan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan orang yang dekat dari kita, sampai yang lain-lainnya insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa 'ainin la tadma wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana alhimna rushdana wa qina syarra nufusina. Allahumma ya Allah, Allahumma ashrah sudurana wa yassir umurana wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afina bi abdanina, Allahumma afina bi asma'ina, Allahumma afina bi absarina. Allahumma ihfazna min bayni aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nughtala min tahtina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran daiman abadan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.